Perkenalkan, nama saya Julian. Hari ini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi biaya. Adapun materi yang diangkat pada hari ini adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dan berikut adalah beberapa poin-poin presentasi yang akan dibahas. Langsung saja masuk pada materinya yang pertama, yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, perhitungan penyajian, serta analisis biaya produksi dan biaya operasional perusahaan. Jadi, akuntansi biaya ini merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan data penting untuk internal di dalam sebuah perusahaan. Dan ini juga berfungsi sebagai perencanaan bagi strategi dalam suatu perusahaan. Jadi hanya pihak-pihak internal saja yang mendapat informasi-informasi penting di dalam akuntansi biaya itu sendiri. Data-data ini tidak dibagikan kepada pihak eksternal perusahaan. Masuk pada materinya yang kedua, yaitu tujuan dan peran akuntansi biaya. Yang pertama itu untuk menentukan harga pokok. Jadi di sini akuntansi biaya ini bertujuan untuk menghitung berapa biaya total produksi. Misalnya berapa biaya bahan baku, berapa biaya untuk bagian tenaga kerja, dan juga untuk menentukan harga jual yang tepat dari biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengendalikan biaya. Jadi di sini dia juga bertujuan untuk membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya yang terjadi, sehingga manajemen bisa mengontrol pengeluaran agar lebih efisien. Selanjutnya yaitu untuk menentukan laba rugi. Jadi dengan mengetahui biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan ini bisa menghitung keuntungan itu secara lebih akurat. Kemudian peran akuntansi biaya yang selanjutnya adalah sebagai alat perencanaan. Jadi dia akan membantu manajemen perusahaan untuk merencanakan kebutuhan biaya, kebutuhan tenaga kerja, dan bahan baku, sehingga biaya bisa dipersiapkan dengan lebih akurat gitu. Kemudian dia juga berperan sebagai alat pengendalian. Jadi akuntansi biaya ini memberikan informasi atau memberikan data apakah biaya ini sudah sesuai standar atau sudah sesuai anggaran yang dibutuhkan, serta berperan juga untuk mendeteksi jika adanya pemborosan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat informasi internal. Seperti dijelaskan dalam pengertiannya tadi, akuntansi biaya ini memberikan informasi akurat atau informasi-informasi penting kepada pihak internal perusahaan atau orang yang bekerja, orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Berbeda dengan akuntansi keuangan, informasi yang disediakan ini kepada pihak eksternal. Sementara akuntansi biaya lebih banyak digunakan oleh manajemen internal perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang pertama, dia adalah bersifat internal. Itu informasinya ini lebih banyak ditujukan untuk pihak manajemen dalam perusahaan, bukan untuk pihak eksternal seperti investor atau kreditur. Dan kemudian yang kedua, detail dan spesifik. Artinya informasinya ini biasanya rinci. Jadi sebagai contoh, biaya per unit produk, biaya per departemen, atau biaya per aktivitas ini diterangkan secara rinci di dalam data akuntansi biaya. Dan kemudian yang ketiga adalah bersifat kuantitatif atau moneter. Jadi dia disajikan data yang disajikan ini bukan sebuah perkiraan. Artinya data yang disajikan ini dalam bentuk rupiah, dalam bentuk unit angka, dalam bentuk jam kerja atau dan lain-lain.
agar lebih mudah untuk dianalisis. Intinya bersifat kuantitatif, artinya ini data yang disajikan ini dalam bentuk angka. Dan kemudian yang keempat, berkaitan langsung dengan pengendalian biaya. Nah, artinya fokusnya di sini untuk membandingkan antara biaya aktual dengan biaya standar, sehingga bisa dipakai untuk mengendalikan efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah historis dan juga prediktif. Jadi data ini bisa berupa sebuah catatan biaya yang sudah terjadi, historis, atau maksudnya yang sudah terjadi yang di masa lalu, sebuah catatan di masa lalu. Tetapi juga bisa berupa sebuah estimasi untuk perencanaan. Jadi penyajian datanya itu bisa dari data yang dari waktu yang telah lewat, bisa juga prediksi atau perkiraan perencanaan penggunaan dana di masa depan, kurang lebih begitu. Lanjut lagi pada materi selanjutnya, yaitu akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Nah, jadi akuntansi biaya berperan sebagai penyedia informasi biaya yang sistematis, mulai dari pengumpulan data sampai menghasilkan laporan, agar manajemen bisa mengendalikan biaya dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi data biaya yang dikumpulkan itu misalnya seperti tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan juga aktivitas produksi dalam sebuah perusahaan. Jadi itulah yang dimaksud akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Jadi yang pertama ini ada jenis usaha. Misalnya perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan juga perusahaan jasa. Masing-masing perusahaan ini memiliki sistem akuntansi biaya yang berbeda. Kita ambil contoh, misalnya perusahaan manufaktur itu butuh perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Sedangkan perusahaan jasa ini lebih fokus pada biaya tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Jadi berbeda perusahaan atau berbeda jenis usaha ini juga berbeda pula sistem akuntansi biaya yang digunakan. Yang kedua adalah teknologi produksi. Nah, jadi semakin canggih teknologi, maka semakin kompleks juga biaya yang harus dicatat. Misalnya semakin banyak penggunaan teknologi, sebagai contoh kita ambil penggunaan mesin, maka semakin banyak juga biaya pemeliharaan mesin yang digunakan. Jadi sistem akuntansi biaya itu harus menyesuaikan dengan proses produksi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ukuran dan kompleksitas perusahaan. Jadi perusahaan yang besar dengan banyak divisi juga membutuhkan sistem biaya yang lebih detail dan terkomputerisasi. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil mungkin cukup dengan sebuah pencatatan sederhana. Jadi pada poin yang ketiga ini menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin agak berbeda pula sistem akuntansi biaya yang digunakan, semakin besar. Dan kemudian yang terakhir adalah struktur organisasi dan manajemen. Jadi bentuk organisasi itu memengaruhi bagaimana data biaya dikumpulkan dan dilaporkan. Perusahaan dengan banyak departemen atau banyak bidang tentu butuh sistem biaya per departemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.